olahraga yang keras. Tapi kita akan datangkan seorang wanita yang juga memiliki aktivitas olahraga yang cukup ekstrim. Nah, salah satu olahraga ekstrim yaitu Formula One dan MotoGP untuk pertandingan internasionalnya ya. Nah, sekarang kita akan menginvite salah seorang bintang tamu kita hari ini. Inilah dia, Alinka. I wonder if you know how they live in Tokyo. If you seen it, that you mean it, that you know you have to go. Fast and furious. Fast and furious. Alinka adalah seorang wanita yang berani untuk mengadu kecepatan kendaraannya atau juga mungkin drifting dengan semua pria yang ada di sini. Semuanya di sini ditantangin semuanya. Kalau gitu sekarang tepuk tangan untuk Alinka, kita akan ajak dia ke set talkshow kita. Baik, ini tentunya juga banyak yang ingin tahu ya mengenai Alinka ini lebih detailnya. Kamu aktif di dunia ini dari tahun berapa? Aktif kalau untuk drifting aku dari tahun 2009 pertama kali ikut. Pertama kali ikut? Pertama ikut. Itu kamu umur berapa tuh? Itu berumur berapa ya saya? Pokoknya masih belasan lah dulu. Belasan? Oh Masih sekarang 16. udah kepala 2? Udah kepala 2. Oh kepala 2 ya, beda tipis, beda setahun sama gue lah. Beda setahun, kepala depannya. Gue berarti kepala 3. Nah sekarang nih, untuk sebagai perkenalan awal. Perbedaan slalom dengan drifting itu apa? Kalau slalom itu dia ada penilaiannya exact, jadi dengan waktu kan. Jadi ada menang ya menang dengan waktu, 1/1000 pun itu ada waktunya gitu. Kalau drifting itu dengan penilaian. Jadi ada judge-nya, ada jurinya, ada 3 orang. Terus penilaiannya itu berdasarkan speed, line, angle, dan style. Kalau kita akan ngobrol lebih banyak lagi, lebih detail lagi, hanya di sini di Tuna Show. Alinka Herdianti, waduh luar biasa sekali. Wanita biasanya jarang yang menggeluti bidang ini, tapi ternyata dia mampu. Udah berapa pria yang kamu kalahkan di bidang ini? Alhamdulillah kemarin semua pria aku kalahin untuk 2 seri terakhir kejuaraan nasional ini semua pria aku kalahin. Semua pria dikalahin? Semua pria malu. Laki-laki kebanyakan bawa mobil kalah sama cewek. Ini malah lebih jago. Yang profesional untuk di bidang ini perempuan banyak nggak sih kalau di Indonesia? Kalau untuk slalom itu lumayan ada sekitar hampir 10 orang. Tapi kalau untuk drifting sampai sekarang sih masih aku. Oh jadi nggak ada kelas wanita di dalam drifting ya? Drifting nggak ada kelas wanita. Waduh. Nah sebenarnya kamu selama ikutan ini kan kamu berarti mengawali drifting itu dari umur 18 ya? 18 ya. Slalom dari? Slalom dari 15. 15 tahun. Ya, maksudnya belum turun ke jalan tapi dia udah berani untuk main slalom. Udah berapa menang belum? Menang. Slalom? Alhamdulillah slalom itu dia 2 seri kejuaraan nasional kemarin itu di Bandung. Alhamdulillah aku juara 1. Untuk kelas modifikasi. Enggak waktu kecil itu 15 itu? Oh 15 udah menang. Tapi itu ada kejuaraan one make race gitu. Alhamdulillah aku menang gitu. Tapi kamu ada aiming target yang lebih tinggi di skup selain nasional nggak? Ibaratnya ketika ini saya akan mencoba untuk bertanding di luar misalnya apa segala, ada nggak target kejuaraan yang kamu kejar? Pastinya ada. Kalau untuk slalom sampai saat ini sih masih nunggu undangan karena Indonesia belum diundang untuk ke ajang Asia ataupun internasional. Tapi udah dengar sih tahun depan sih bakal ada untuk kejuaraan. Tapi kalau untuk di internasional itu namanya Gymkhana bukan slalom gitu. Kalau untuk di drifting, alhamdulillah 2 tahun kemarin terakhir aku udah ikut kejuaraan internasionalnya di Asia. Tapi yang seri di Indonesianya. Jadi belum pernah balap di luar. Tapi untuk kejuaraannya sih udah kejuaraan Asia. Udah tingkat Asia ya? Iya, tapi insya Allah sih targetnya untuk tahun depan, 2 tahun ke depan pengennya sih ikut secara rutin lah gitu. Semua serinya di Malaysia, Singapura, aku pengen ikut semua. Iya, masuk support ya. Kalau perlu kita datang, pokoknya kita datang sana ya. Sekalian jalan-jalan. Ya, kalau kamu sendiri sebelum membalap atau sesudah kamu punya ritual khusus nggak? Biasanya setiap pembalap itu punya sesuatu ritual khusus, dilakuin apa? Nyium-nyiumin setiram. Gigit-gigit cemil-cemilin spion gitu. Apa ya, aku sih paling ya doa aja sih. Doa terus ya fokus. Tapi kalau ritual sih sebenarnya nggak ada, tapi biasanya kalau sebelum balap pasti aku deg-degan dan itu baunya kayak mual-mual gitu. Oh gitu. Oh ritualnya muntah. Bukan. Itu tense-nya ya.
Itu biasa terjadi biasanya karena mereka akan berpacu dan bersaing dengan kontender yang lain. Nah, biasanya ketegangan itu ada dan kadang-kadang beberapa pembalap atau olahraga lain itu memiliki ritual tertentu. Nah, sekarang kita akan berikan informasi mengenai ritual unik pembalap dunia. Yang pertama, Valentino Rossi. Rossi ini sering melakukan kebiasaan unik sebelum race. Dimulai yaitu menghampiri motornya dan berhenti beberapa meter. Kemudian jongkok sambil memegang footstep motornya. Jadi sebelum dia mulai race, Valentino Rossi ini dia berhenti dulu. Habis itu jalan pelan-pelan, udah gitu jongkok, terus berhenti footstepnya. Mungkin banyak yang nggak tahu ya kalau ternyata motor Valentino Rossi ini khusus karena dinyalakannya memang lewat bawah. Jadi jongkok. Genset kamu. Apa? Ini motor balapan apa baja ini? Ya genset. Jadi sebenarnya bukan ritual. Iya. Oh beda kirain gitu. Yang berikutnya adalah George Lorenzo. Nah, Jorge Lorenzo ini mempunyai ritual unik. Setelah memenangi race, setelah sampai di garis finish, ia segera mengambil bendera Lorenzo dan menancapkannya di sekitar arena sirkuit sebagai tanda kalau race tersebut berhasil ia menangkan. Yang berikutnya yaitu Casey Stoner. Nah, kalau Casey Stoner ini justru merasa lebih nyaman sebelum bertanding ditemani sama sang istri daripada sama Umbrella Girl. Jadi biasanya ditemani sama sang istrinya yaitu Adriana Tuchnia. Nah, Stoner biasanya mengangkat motornya yaitu standing sebelum melewati garis finish. Itu salah satu ritualnya pas mau masuk finish. Oh gitu, menang kalah pokoknya dia mau masuk finish dia angkat motornya ya. Ya namanya pembalap ya angkat motor. Kalau dia angkatnya keranjang baju pembantu. Sesuai pekerjaan lah. Iya. Dani Pedrosa. Nah, kalau ini agak beda nih sama pembalap lain. Dani Pedrosa ini tidak biasa melakukan selebrasi yang berlebihan. Ketika ia menang, dia justru hanya melambaikan tangan dan tersenyum. Ih, saya juga gitu. Kenapa tuh? Kalau lagi di mobil lambain tangan. Kenapa emang? Di lampu merah ada nih. Inilah beberapa ritual dari para pembalap-pembalap itu. Dan tentunya juga kita kembali kepada Alinka nih. Alinka, misalnya kamu ini udah melewati semua step yang mesti dilalui sebagai seorang drifter atau slalomer ya? Slalomer nyebutnya? Slalom sih. Slalom. Nah, kamu ada nggak sih aiming target profesi berikutnya? Apa biasanya kan yang udah jago-jago, gue pengen jadi stunt driver, gue pengen jadi stunt driver profesional misalnya gitu. Banyak juga tuh drifter yang jadi stunt Iya. driver kan? Kayak siapa kalau nggak salah itu Rush, apa namanya? Rush Swift kalau nggak salah tuh ada. Oh iya, Nah, Rush Swift. itu jadi stunt driver sekarang. Nah kalau kamu sendiri ada nggak keinginan gitu? Apa emang udah pokoknya paling tinggi gue pengen menangin juara internasional untuk bidang ini selesai itu selesai targetnya? Kalau aku sih targetnya ya menangin ini aja sih, kejuaraan aja. Kalau stuntman sih ya kemarin sih udah ada nelfon sih untuk jadi stuntman kayak gitu. Untuk apa namanya Untuk biasanya iklan produksi film biasanya, atau iklan gitu kan. kayak gitu. Biasanya kan butuh pergerakan kendaraan yang unik yang nggak bisa dilakukan orang. Nah biasanya itu lahan yang masih sepi nih. Iya. Pertandingan terdekat kapan? Pertandingan Dan terdekat masih habis puasa nanti Habis September. Ini kan berarti kan dia seorang wanita dengan olahraga ekstrim. Takut nggak resikonya, resiko untuk? Kalau takut sebenarnya takut kalau di jalan raya aku takut banget kalau ngebut itu sebenarnya ya. Kayak bawa 120 km per jam aja udah sebenarnya deg-degan gitu. Tapi kalau pas di balap aku udah ngeliat mobilnya dan unsur safety-nya itu udah ada gitu. Kalau di drifting kan itu speednya lebih tinggi kan. Gitu. Lihat mobil dari baju balap udah tahan api, terus di dalam mobil juga ada roll bar, besi-besi yang menyangga itu. Terus seat beltnya, safety belt itu juga 6 titik. Jadi ngerasa wah ini udah aman ya, insya Allah ya aman lah. Yang Kalau ngebut nggak pada jadi apa-apa lah. tempatnya lah ya. Iya, yang penting pada pada tempatnya. tempatnya. Benar ya. Tapi sebenarnya perkembangan drifter untuk wanita di Indonesia bagaimana sih menurut kamu? Drifter sampai saat ini sih baru aku doang, makanya pengen sih sebenarnya biar ada pemicu. Sebentar, ini pemacu pengen apa nggak gitu. pengen nih? Kalau kepengen berarti akan ada saingan. Kalau Iya, nggak pengen pengen udah biar sebenarnya. gua aja gitu. Enggak lah, aku pengen banget karena ngerasain di slalom yang tadinya cuma aku sendiri, terus jadi ada banyak pesalom lainnya, wanita lainnya, Udah berapa itu orang? rasanya lebih banyak. Sekarang sekitar 8 lah, tapi Masih kan di bawah 10 ya wanita? Masih di bawah 10. Tapi kan ini kan kejuaraan nasional, jadi biasanya ada pesalom-pesalom dari daerah-daerah itu masing-masing yang ikut, jadi ada yang gantian, yang ikut secara konsisten itu masih sekitar 6 orang lah gitu. Oh Masih sedikit gitu. banget. Iya. Dan risiko tadi kan nggak takut dengan risikonya, lebih takut risiko kalau di jalan raya ya. Tapi kamu pernah nggak ada kecelakaan
terkena Kecelakaan resiko? di jalan raya sih alhamdulillah ya nyerempet-nyerempet aja paling. Kebalik aja? Enggak, waktu itu pernah drifting nyender di tembok beton sih, tembok beton gitu. Mungkin kamu kurang tidur kali. Iya itu tuh pagi-pagi banget terus hujan. Pas pegel. Mobilnya Iya, nyender di tembok, mobilnya yang kurang tidur. Kurang sehat. Umum gak sih untuk sebagai drifter di Indonesia sebenarnya kalau sekarang ini? Drifting sih alhamdulillah sekarang udah mulai menaik ya untuk di Indonesia, emang olahraga yang baru, walaupun di Jepang udah sekitar hampir mau 20 tahun, di Indonesia nih baru sampai 5 tahunan lah gitu. Dan sekarang tuh udah mulai memasuki masa jayanya gitu drifting. Tapi kalau memang kalau olahraga ini akhirnya naik, berarti Alinka menjadi legendnya untuk drifter wanita dan luar biasa. Kita doakan saja. Mudah-mudahan karya terus menanjak dan bisa mengharumkan nama baik Indonesia dan juga nama baik wanita. Nah setelah ini akan ada beberapa artis yang beberapa diantaranya wanita yang punya banyak masa, padahal mereka tidak bergerak di politik. Nah jangan kemana-mana, masih di Tonight Show.